Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKI Indonesia jadi pahlawan di Korea Selatan. Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar supaya kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di akhirat kelak. Siapa sangka seorang pemuda lugu dari Brebes yang merantau ke Korea Selatan demi sesuap nasi, justru menjadi sosok kunci dalam membongkar jaringan penyelundupan senjata ilegal lintas batas? Inilah kisah heroik yang nyaris tak pernah terdengar, tentang keberanian, ketulusan, dan keberuntungan yang berpihak pada mereka yang berani mengambil langkah benar. Di sebuah desa kecil nan sejuk di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Rian Prayoga. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara, lahir dari keluarga petani sederhana yang menggantungkan hidup dari hasil panen padi dan sayuran musiman. Sejak kecil, Rian telah terbiasa dengan hidup prihatin. Bangun sebelum matahari terbit untuk membantu ayahnya di sawah, lalu bersekolah dengan seragam yang sudah mulai memudar warnanya. Meski hidupnya serba terbatas, semangatnya tak pernah pudar. Dalam diam, Rian menanamkan satu mimpi besar di dalam hatinya. Suatu hari, ia ingin keluar dari lingkaran kemiskinan dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ia tahu, pendidikan saja mungkin tidak cukup dalam waktu cepat, dan dari cerita-cerita tetangga serta saudara jauh, satu jalan tampak lebih menjanjikan, merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia. Korea Selatan menjadi negara yang paling sering disebut negara industri dengan upah tinggi, di mana pekerja keras bisa mendapatkan uang berlipat ganda dibanding bekerja di kampung halaman. Maka, ketika kesempatan itu datang melalui program pemerintah, Rian tak menyia-nyiakannya. Perjalanan Rian menuju Korea Selatan tidak mudah. Ia harus melewati berbagai tahapan, mulai dari pelatihan bahasa, keterampilan kerja, hingga tes fisik dan administratif yang memakan waktu hampir setahun. Berulang kali ia harus pulang pergi ke kota untuk mengurus dokumen, menyisihkan uang dari hasil buruh harian lepas, bahkan sempat menjual motor satu-satunya yang dimiliki keluarganya demi membayar biaya pelatihan. Tapi semua itu ia lakukan dengan satu tujuan, agar adik-adiknya tidak perlu mengalami hidup sekeras yang ia jalani. Akhirnya, pada awal musim semi, Rian resmi diterbangkan ke Korea Selatan. Ia ditempatkan di sebuah pabrik logam berat di pinggiran kota Incheon, bekerja sebagai operator pengangkut material. Di negeri asing itu, ia harus menyesuaikan diri dengan budaya, cuaca dingin yang menusuk tulang, serta bahasa yang belum sepenuhnya ia kuasai. Meski berat, Rian tetap gigih. Ia bekerja dengan tekun, disiplin, dan selalu mencoba bersikap sopan kepada rekan kerja maupun atasan. Uang hasil kerjanya sebagian besar langsung ia kirim ke kampung halaman, menyisakan hanya sedikit untuk kebutuhan pribadi. Hidupnya mungkin tidak mewah, tapi ia bahagia karena bisa membantu orang tuanya memperbaiki rumah dan membiayai adiknya kuliah. Hampir setahun berlalu sejak kedatangannya di Korea Selatan. Rian sudah mulai akrab dengan rutinitas dan suasana kerja. Ia bahkan dipercaya untuk bekerja lembur dan menjaga gudang logistik saat malam hari, karena dikenal sebagai pekerja yang jujur dan rajin. Namun, suatu malam saat ia sedang mengecek stok material di gudang belakang, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang membuatnya heran. Di pojok ruangan, tersembunyi di balik tumpukan besi bekas, terdapat beberapa peti logam besar yang tidak tercatat dalam daftar inventaris. Peti-peti itu tidak memiliki label produksi, dan tampaknya tidak berasal dari pabrik tempatnya bekerja. Salah satu peti tampak sedikit terbuka, dan ketika Rian mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat, ujung laras senapan panjang. Awalnya, ia mencoba berpikir positif. Mungkin itu properti militer untuk proyek industri? Tapi perasaan tak nyaman terus menghantui. Rian memutuskan untuk mencatat lokasi dan bentuk peti tersebut, lalu kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Ia merasa harus lebih hati-hati sebelum membuat kesimpulan. Sejak kejadian malam itu, Rian mulai lebih awas terhadap lingkungan sekitarnya. Ia memperhatikan bahwa ada sekelompok pekerja lokal yang jarang berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan manajer pabrik sendiri. Mereka sering datang terlambat malam, kadang menghindari jalur CCTV, dan berbicara dengan bahasa yang tidak umum digunakan di lingkungan kerja. Dalam beberapa percakapan yang Rian dengar sekilas saat berpura-pura membersihkan lantai, ada kata-kata yang membuat bulu kuduknya merinding. Pengiriman ke utara, barang dari utara, dan simpan di zona B, jangan sampai ketahuan. Meskipun tidak sepenuhnya paham konteksnya, insting Rian berkata ada sesuatu yang salah. Ia mulai diam-diam mencatat waktu dan aktivitas yang mencurigakan, bahkan menyimpan foto kendaraan yang keluar masuk gudang pada jam tak wajar. Bagi Rian, ini bukan lagi soal pekerjaan,
Ini tentang rasa tanggung jawab sebagai manusia biasa yang tidak bisa membiarkan hal mencurigakan berlalu begitu saja. Ryan tahu bahwa ia sedang bermain dengan api. Jika apa yang ia curigai benar, maka ia telah menyaksikan bagian dari sebuah operasi gelap yang bisa melibatkan sindikat besar, bahkan negara. Namun di sisi lain, ia merasa tak bisa tinggal diam. Dalam salah satu kesempatan, ia sengaja meninggalkan ponsel dalam mode perekam suara di ruang staf, dan berhasil merekam percakapan dua pria yang tengah membahas pengiriman terakhir menuju pelabuhan, dan disamarkan sebagai material bekas. Potongan informasi itu semakin menguatkan kecurigaannya. Namun, Ryan juga tahu bahwa ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah buruh asing di negeri orang. Bila salah langkah, ia bisa dianggap penyusup atau bahkan dijadikan kambing hitam. Beberapa malam ia tak bisa tidur, memikirkan apakah harus melapor atau membiarkan semua berjalan seperti biasa. Tapi nuraninya tak bisa diam. Ia pun memutuskan untuk menghubungi satu-satunya orang yang pernah menunjukkan kebaikan saat ia baru datang ke Korea. Detektif Kim Sung-ho, petugas imigrasi yang dulu membantu mengurus dokumen kerjanya. Dengan hati-hati, ia mengirim pesan singkat, "Saya ingin bicara soal sesuatu yang sangat serius. Tapi tolong, jangan sampai orang tahu saya yang melaporkan." Pesan yang Ryan kirimkan kepada detektif Kim tidak langsung dibalas. Ia menunggu dalam gelisah selama hampir 2 hari. Ponselnya tak pernah lepas dari tangan. Pikirannya terus dibayangi kemungkinan terburuk. Bagaimana jika pesannya disadap, atau lebih buruk, dibocorkan kepada pihak yang salah? Namun pada malam ketiga, saat ia baru saja selesai mandi sepulang lembur, notifikasi kecil muncul di layar ponselnya. "Besok jam 10 pagi. Temui saya di stasiun Gyesan. Jangan ajak siapapun." Hati Ryan berdegup cepat. Ia berusaha bersikap biasa sepanjang malam, lalu pagi harinya izin ke supervisor dengan alasan mengurus visa di kantor imigrasi. Di stasiun, ia mendapati sosok detektif Kim yang masih ia ingat dengan jelas. Tegas, berwibawa, dan berhati dingin. Ryan menceritakan semuanya. Peti logam mencurigakan, percakapan rahasia, hingga foto-foto dan rekaman suara yang ia kumpulkan. Wajah sang detektif berubah serius. "Kalau ini benar," kata Kim sambil menatap rekaman, "kau baru saja membuka kotak Pandora." Tak butuh waktu lama bagi detektif Kim untuk menyusun rencana. Ia membawa bukti-bukti dari Ryan kepada unit kontraintelijen yang menangani kasus lintas negara. Rupanya, sejak beberapa bulan terakhir, pihak berwenang Korea Selatan memang telah mencium aroma gelap penyelundupan senjata dari utara. Tapi mereka kesulitan mendapatkan bukti konkret karena jalur penyelundupan sangat rapi dan tertutup. Informasi dari Ryan menjadi celah pertama yang benar-benar kuat untuk melakukan penyelidikan aktif. Dalam waktu seminggu, gudang tempat Ryan bekerja mulai diawasi secara diam-diam. CCTV tambahan dipasang secara tersembunyi. Beberapa agen menyamar sebagai teknisi dan pekerja baru. Ryan sendiri diminta untuk tetap berperilaku normal, seolah tak tahu apa-apa, sambil diam-diam terus mengamati aktivitas mencurigakan. Setiap malam, ia melaporkan perkembangan melalui pesan terenkripsi. Di tengah ketegangan itu, Ryan tidak pernah tenang. Ia hidup dalam bayang-bayang. Sekali saja ia ketahuan, bukan hanya pekerjaannya yang hilang, nyawanya bisa jadi taruhannya. Hingga pada suatu malam, pengintaian membuahkan hasil. Sebuah truk tanpa plat nomor resmi memasuki area pabrik lewat jalur belakang, membawa peti-peti serupa yang pernah dilihat Ryan. Melalui kamera tersembunyi, tim investigasi mendokumentasikan proses pemindahan barang-barang tersebut ke gudang lama. Anehnya, tak satu pun dari pengurus resmi pabrik mengetahui aktivitas itu. Artinya, operasi dilakukan di luar prosedur dan dengan keterlibatan oknum internal. Tim langsung mengatur penggerebekan. Malam itu juga, setelah truk keluar dari area pabrik dan menyusuri jalan menuju pelabuhan, satuan khusus dari kepolisian dan militer mengikuti dari belakang. Penggerebekan dilakukan dalam hitungan menit, dan hasilnya mencengangkan. Puluhan pucuk senjata serbu, amunisi aktif, dan bahkan senjata modifikasi ditemukan di dalam peti. Semua dikemas rapi dan disamarkan sebagai limbah industri. Para sopir dan kurir diinterogasi, dan tak butuh waktu lama hingga salah satu dari mereka mengaku bahwa ini adalah bagian dari jaringan penyelundupan senjata ilegal yang diduga melibatkan kelompok rahasia Korea Utara. Keesokan harinya, berita tentang penggerebekan besar-besaran itu menghiasi layar-layar televisi dan laman berita daring di seluruh Korea Selatan. Judul-judul mencolok muncul. Pengiriman senjata dari Korea Utara digagalkan, operasi bayangan dibongkar di Incheon, dan
peran tak terduga pekerja asing dalam pengungkapan skandal senjata. Namun nama Ryan tidak disebut. Atas pertimbangan keamanan, identitasnya dirahasiakan sepenuhnya oleh pihak berwenang. Ia tetap datang bekerja seperti biasa, berpura-pura tidak tahu apa-apa, bahkan ketika beberapa rekan kerjanya ditangkap dan pabrik sempat ditutup sementara untuk penyelidikan. Di balik layar, Ryan mendapat pengawalan ketat. Pemerintah Korea Selatan sangat menyadari nilai strategis dari keberaniannya. Informasi yang ia berikan bukan hanya berhasil mengungkap kasus kriminal domestik, tapi juga menjadi bukti kuat dalam diplomasi internasional terkait pelanggaran keamanan yang dilakukan Korea Utara. Beberapa agen dari Badan Intelijen Nasional bahkan datang menemuinya secara pribadi dan menyampaikan rasa hormat mereka. Setelah semua proses hukum dan penyelidikan awal selesai, barulah identitas Ryan diungkap kepada publik dalam konferensi pers terbatas yang dihadiri pejabat tinggi negara. Ia diundang secara resmi ke Blue House, kantor kepresidenan Korea Selatan, dan di sanalah untuk pertama kalinya ia berdiri di depan sorotan media dengan mengenakan setelan jas sederhana yang dipinjamkan oleh staf protokoler. Dengan suara pelan dan wajah gugup, Ryan menceritakan sedikit tentang bagaimana ia hanya ingin melakukan hal yang benar. Presiden Korea Selatan sendiri menyambutnya dengan pelukan hangat dan menyampaikan bahwa negara ini berutang budi kepadanya. Sebagai bentuk penghargaan, Ryan tidak hanya dianugerahi medali sipil tertinggi untuk warga asing, tetapi juga diberikan hadiah rumah mewah di kawasan elit pinggiran Seoul, serta izin tinggal permanen. Ryan terdiam lama saat menerima kunci simbolik rumah barunya. Air matanya menetes. Dalam hatinya, ia masih merasa sebagai anak petani dari Brebes yang hanya ingin membayar biaya sekolah adiknya. Tapi takdir telah mengubah segalanya, dan keberanian telah mengangkatnya ke tempat yang bahkan tak pernah ia impikan. Setelah sorotan media mulai mereda dan rumah barunya telah resmi diberikan, Ryan memulai hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah itu bukan hanya besar dan mewah, tapi juga dilengkapi dengan fasilitas modern, sistem keamanan pintar, dapur terbuka bergaya barat, dan ruang kerja pribadi yang menghadap ke taman kecil. Awalnya, Ryan merasa canggung tinggal di lingkungan elit, dikelilingi oleh tetangga yang merupakan kalangan profesional, pengusaha, dan ekspatriat. Namun, ia perlahan beradaptasi. Setiap pagi ia menyeduh kopi sambil menatap halaman belakang, mencoba menerima bahwa semua ini benar-benar nyata. Meski begitu, ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Foto keluarganya di Brebes tetap ia letakkan di meja utama ruang tamu. Ia juga rutin menghubungi orang tuanya, yang masih sering menangis haru setiap kali melihat anak sulung mereka tampil di layar berita. Tak butuh waktu lama sampai Ryan memutuskan untuk membawa orang tuanya dan adik-adiknya berkunjung ke Korea, memanfaatkan fasilitas visa khusus yang diberikan pemerintah. Ketika sang ibu menginjakkan kaki di rumah barunya dan menangis sambil memeluk Ryan, barulah pemuda itu merasa benar-benar pulang, bukan ke kampung, tapi ke kehidupan yang selama ini ia perjuangkan. Namun kehidupan Ryan tidak semata-mata berubah menjadi kemewahan. Ia menyadari bahwa keberaniannya membawa tanggung jawab yang lebih besar. Ia mulai diundang menjadi pembicara di berbagai forum tentang integritas, keberanian, dan peran tenaga kerja asing dalam menjaga keamanan negara. Beberapa universitas bahkan menjadikannya studi kasus dalam kelas hukum dan kebijakan publik. Meski bukan lulusan sarjana, pengalaman Ryan memberi pelajaran hidup yang tak ternilai. Di setiap forum, ia selalu menyampaikan pesan sederhana. Keberanian bukan tentang menjadi pahlawan, tapi tentang tidak berpaling ketika kita tahu sesuatu salah sedang terjadi. Ia juga mulai aktif di komunitas pekerja migran, membantu mendampingi TKI yang mengalami kesulitan hukum, diskriminasi, atau kesulitan bahasa. Dari hasil tabungan dan penghargaan yang ia terima, Ryan mendirikan sebuah organisasi kecil bernama Pelita Seberang, sebuah pusat bantuan dan edukasi hukum bagi pekerja asing di Korea Selatan. Ia ingin pengorbanan dan perjalanannya tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri, tapi juga membuka jalan bagi ribuan pekerja lain agar merasa lebih aman dan dihargai. Sementara itu, kasus penyelundupan senjata yang dibongkar berkat informasi Ryan terus berkembang dalam ranah politik dan diplomasi. Beberapa pejabat tinggi Korea Utara dituduh terlibat langsung, dan sanksi internasional pun diperketat. Pemerintah Korea Selatan menggunakan kasus ini sebagai contoh penting dalam reformasi keamanan pelabuhan dan industri. Ryan sendiri tetap dijaga secara diam-diam oleh pihak berwajib, mengingat ada potensi ancaman dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tapi ia memilih untuk tidak hidup dalam ketakutan. Kalau hidup kita penuh kecurigaan, itu bukan hidup yang layak dijalani, katanya pada salah satu wawancara televisi. Ia mulai menerima bahwa hidupnya kini berada di antara dua dunia,
Brebes dan Seoul, petani dan pejuang, buruh migran dan simbol keberanian sipil. Ia menolak disebut pahlawan. Tapi bagi banyak orang, terutama sesama TKI, Rian adalah inspirasi hidup, bukti nyata bahwa keberanian bisa datang dari tempat yang paling sederhana. Pada suatu sore musim gugur, Rian duduk di beranda rumahnya, menatap daun-daun merah yang berguguran. Di pangkuannya, ada surat undangan dari Presiden Indonesia yang ingin memberikan penghargaan kepadanya atas kontribusinya sebagai warga negara Indonesia yang mengharumkan nama bangsa di luar negeri. Ia tertawa kecil, tak percaya bahwa anak petani dari desa kecil kini mendapat undangan kenegaraan dari istana. Ia teringat masa kecilnya, saat bermain lumpur di sawah dan bermimpi melihat dunia di balik bukit. Ia teringat saat-saat harus menahan lapar demi bisa membayar pelatihan kerja. Semua itu kini terasa seperti potongan mimpi. Tapi Rian tahu, semua yang terjadi bukan karena kebetulan. Itu adalah buah dari pilihan-pilihan kecil yang ia ambil. Memilih jujur saat bisa diam, memilih berani saat bisa lari, dan memilih peduli saat bisa acuh. Ia tersenyum, lalu menulis balasan surat undangan itu dengan tangan sendiri. Ia memutuskan akan pulang ke Indonesia, walau hanya sementara. Bukan untuk pamer, tapi untuk memberi semangat kepada orang-orang yang pernah berdiri di tempat yang sama dengannya. Rian pulang ke tanah air dengan sambutan yang tak kalah meriah. Di Bandara Soekarno-Hatta, ia disambut oleh pejabat Kementerian Tenaga Kerja, media, dan puluhan TKI lain yang mengenalnya dari berita. Di kampung halamannya, jalanan dipenuhi warga yang menunggu kedatangannya, membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang, pahlawan Brebes." Air mata kembali mengalir di pipi orang tuanya saat melihat Rian turun dari mobil dinas dengan pakaian sederhana, tak berubah seperti dulu. Di masjid desa, ia memberi ceramah kecil tentang pentingnya kejujuran dan keberanian, bukan dengan bahasa tinggi, tapi dengan tutur khas kampung yang membumi. Banyak anak muda desa yang terinspirasi oleh kisahnya, mulai mempertimbangkan untuk melanjutkan sekolah, bahkan bercita-cita menjadi perwakilan Indonesia di luar negeri. Rian tak pernah meminta semua ini. Ia hanya ingin hidup layak, ingin keluarganya bahagia. Tapi hidup memberinya panggung, dan ia memilih menggunakannya dengan bijak. Ketika malam turun dan langit Brebes dipenuhi bintang, Rian memandang ke atas dan berbisik dalam hati. "Terima kasih, Tuhan, karena telah memberiku kesempatan untuk berguna, walau aku hanya anak petani."